Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Wahyudi, asal sekolah SMA Muhammadiyah Bangkinang, jurusan IPA. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, yang ingin saya tanyakan di sini, setelah penjelasan tadi saya sangat tertarik di bidang hukum. Sekarang yang ingin saya tanyakan di sini, apakah di bidang hukum nanti kita masuk ke dalam hukum tersebut? Di situ mengadakan perbedaan, namanya praktisi kita, mental kita, mengenai keseluruhan kesadaran kita, apakah di hukum tersebut dibeda-bedakan? Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak W1, Pak W3, Bapak kita yang saya hormati dan saya istimewakan Bapak dan Ibu guru dari Aceh Bangkinang, ya Aceh Melabuh. Terus adik-adik siswa sekalian, saya sebenarnya kaget dengan pertanyaan tadi. Seumur umur saya jadi bertemu dengan adik-adik SMA. Pertanyaan ini aneh menurut saya. Ya, aneh. Apa yang membedakan? Apakah badannya yang membedakan suku atau fisiknya atau apanya gitu? Memang antara pertanyaan dan jawabannya tidak akan sama. Makanya saya bilang aneh begitu. Tapi saya ingin ceritakan sedikit begini. Jawabannya dari cerita saya ada jawaban. Orang yang masuk fakultas hukum sebetulnya bukan karena saya dikenal hukum ya, adalah orang pilihan sebenarnya. Bagi orang hukum, bagi orang lain bilang tidak, kan? Kenapa bisa bilang tidak? Orang hukum itu yang membedakannya untuk masuk ke hukum bukan badan yang besar. Yang membedakannya adalah yang punya nyali besar. Siapa yang punya nyali besar, ayo masuk ke hukum. Siapa yang penakut, masuk ke lain. Bagian bisa ditari atau apa gitu ya. Sebab fakultas hukum yang pasti dia adalah orang yang akan menyelesaikan masalah orang lain. Kalau Anda punya nyali besar, Anda punya nyali besar, saya tunggu hari ini saya terima sebagai peserta hukum. Lalu lulus. Saya terima. Nanti saya berikan yang lebih satu. Kalau nyali besar dari Aceh, ada yang datang hari ini ke fakultas hukum Muata yang punya nyali besar, saya tahu orang Aceh dari nyali besar. Ayo kita terima di fakultas hukum Muata. Kenapa saya bilang begitu? Siapa yang tidak diurus oleh orang hukum? Dokter bermasalah butuh lawyer, hakim butuh hakim juga, jaksa butuh juga. Maka mantan presiden bermasalah, orang hukum juga butuh lawyer. Artinya apa? Ya harus tahu segala masalah. Ada ekonom bermasalah, orang hukum harus tahu segala masalah ekonomi. Ada pembunuh preman di pasar, dia harus tahu cara-cara preman dan dia harus juga preman sini. Makanya orang Medan banyak preman yang keluar juga, nyalinya besar, tapi jiwanya kadang-kadang kecil juga. Kan? Nah, ini sebabnya saya katakan bahwa tidak tergantung pada badan yang besar, tapi pada kemampuan nyali yang besar. Dan yang paling penting, orang yang punya hobi menyelesaikan masalah orang lain. Orang bermasalah kita dapat duit, ya itu pasti. Kalau nggak ada masalah, ada duit orang tuh. Jadi dari duit itu bukan dengan bekerja. Setiap dari dalam nama Nabi Adam sampai sekarang, setiap orang pasti bermasalah. Sampai berumah tangga pun orang bermasalah, perlu lawyer. Jadi jangan khawatir masuk untuk nganggur. Yang tidak punya nyali pasti nganggur. Yang punya nyali, satu kartu lawyer saja sudah ada uang di warung saja. Mau konsultasi bayar dulu gitu. Kalau di Jakarta bayar gitu kan. Jadi kalau di Aceh saya yakin betul di Aceh sangat butuh masalah hukum. Riau, Pekanbaru, pengacara masih datang dari mana? Notaris masih datang dari mana? Kenapa ada tidak masuk ke hubungan? Semua alumni semua tabel diri. Aceh juga ada di mana? Jadi kami satu pemata kami berikan, saya katakan walaupun masih bukan lama ya, 1 semester lagi, kalau minat dapatkan sekarang kita catat sebagai calon mahasiswa, nanti ada aktivitas khusus langsung diterima. Terima kasih Pak Idan.